Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mulai acara pada hari ini, eh, sebelum kita mulai, dimohon untuk teman-teman bisa men-on-kan kamera dan juga memasang virtual background yang sudah kami sediakan. Baik, izin memulai acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virtual background-nya nggak? Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam Salam sejahtera warahmatullahi bagi kita wabarakatuh. semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Dr. Nuansa Bayu Sigara SPD MPD selaku Koordinator Prodi S1 Pendidikan IPS Universitas Negeri Surabaya. Yang saya hormati eh, moderator dan juga narasumber yang akan menyampaikan materi pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di dalam kuliah tamu hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelum itu, perkenalkan saya Abdul Basit sebagai Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Kuliah tamu pada hari ini mengusung tema penguatan konsep dasar IPS melalui ekopedagogi mewujudkan pendidikan berkelanjutan. Sebelum itu, di sini saya akan membacakan susunan acara kuliah tamu pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UNESA, yang ketiga sambutan Ketua Program Studi S1 Pendidikan IPS, yang keempat pemaparan materi oleh narasumber yang dipandu langsung oleh moderator, yang kelima diskusi dan tanya jawab, yang keenam penyerahan sertifikat, yang ketujuh kesimpulan dan penutup serta dokumentasi. Sebelum kita mengawali acara pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UNESA. Kepada operator dipersilakan.
Mas Unesa, Unesa ya Mas. Baik, terima kasih operator yang sudah eh, melaksanakan tugas. Selanjutnya, eh, langsung saja kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi langsung yang akan dipandu oleh moderator kita, dosen IPS, Ibu Dr. Durotun Nafisah, SPD, MPD,
Kepada Ibu Dorotu Nafisa, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Mas Basit selaku MC pada kegiatan kuliah tamu hari ini. Suara saya bisa terdengar ya Mas Basit ya, dan teman-teman? Bisa. Oke, saya awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul dalam acara kuliah tamu meskipun secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Oke, saya ingin menyapa terlebih dahulu narasumber kita. Halo Ibu Raras. Ya, Halo. Assalamualaikum, Bu Waalaikumsalam Ibu. Nafis. Ya, Ini Bu Raras ini adalah salah satu dosen hebat ya yang ada di Departemen ya, Pendidikan IPS. Menurut saya beliau ini menjadi seorang figur yang bisa dicontoh, seorang wanita kuat. Apa? Ya Wah, karena enggak kok, Bu. Biasa setahu aja. saya beliau ini LDR ya dengan dua anak, tapi mampu mengantarkan anak-anaknya ini juara-juara. Dari sejak TK ini saya lihat postingannya ini anaknya juara terus sih. Meskipun jauh dari suami, jauh dari Oke, keluarga, tapi terima kasih. eh, ya bisa membagi waktu untuk anak, bisa membagi waktu sebagai seorang dosen. Oke, Bu Raras, gimana kabarnya? Ya, Alhamdulillah baik. Oke, Gimana, Bu Alhamdulillah. Nafis, kabarnya? Iya, Alhamdulillah kita di sini juga baik-baik saja. Sebelumnya saya mohon maaf ya Bu Raras, tadi ada kendala Ya, teknis, jadi kita agak molor juga. Ada kendala waktu juga, nanti Bu Raras juga ada jam ngajar juga, jam 11. Jadi kita persingkat saja ya nanti teman-teman. ya. Kemudian, ya Bu Raras, gimana nih kabar Jogja? Amankah? Aman sudah, aman, Bu. Jadi kemarin ramenya ya pas malam, apa itu tiga malam satu, minggu. tiga satu Agustus kemarin ya Bu Iya. Raras ya? Ya di Mapolda. Oke, Itu buat mohon pembukaan untuk kuliah para peserta, teman-teman accessory yang mahasiswa di untuk kelas dulu bisa dibuat, apa, baru yang di tidak open mic ya. lapangan. Halo, untuk para peserta. Oke, tolong untuk mikrofonnya dimatikan ya teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan. Dan yang saya banggakan ini para mahasiswa S1 Pendidikan IPS angkatan 2025. Kemudian pada kesempatan ini kita akan mengikuti kuliah tamu ya, kuliah tamu dengan tema penguatan konsep dasar IPS melalui ekopedagogi untuk mewujudkan pendidikan berkelanjutan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Raras Gista Rosardi MPD dari Departemen Pendidikan IPS Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, di sini saya Durotu Nafisa selaku moderator akan memandu jalannya acara kuliah tamu pada hari ini. Sebelum dimulai apa pemaparan materi, di sini izinkan saya untuk memaparkan atau membacakan CV dari narasumber. Oh, ya boleh. Bisa di-share screen kan, Mas? Ya, biar ini menjadi motivasi para mahasiswa ini bisa melihat CV-nya Ibu Raras ini. Sambil menunggu operator, saya membaca terlebih dahulu ya mengenai CV dari narasumber kita, Dr. Raras Gista Rosardi, SPD, MPD. Biasanya beliau dipanggil dengan Ibu Raras. Beliau
lahir di Kota Batang 6 April 1988. Beliau sekarang bekerja di Departemen Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta. Sekarang beliau tinggal di Karangmalang, Yogyakarta. Eh, Riwayat pendidikan beliau, S1 Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2006 sampai 2010, kemudian S2 Pendidikan IPS, Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, Pendidikan IPS, Konsentrasi Pendidikan Karakter tahun 2011 sampai 2013, dan S3 Pendidikan IPS, Prodi Pendidikan IPS, Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang tahun 2019 sampai tahun 2022. Beliau ini kuliahnya selalu ini ya tepat waktu ya. S1 4 tahun, S2 2 tahun, dan S3 Alhamdulillah 3 tahun. Jadi ini memberi semangat kepada semua teman-teman. Ketika kita sudah mulai menjadi seorang mahasiswa, kita harus bisa mengakhiri menjadi seorang sarjana. Kemudian beliau juga aktif dalam mengikuti pelatihan-pelatihan yang profesional mulai tahun 2013 sampai sekarang. Eh, ke- Pengalaman mengajar beliau juga sangat banyak sekali ya, mulai dari dasar-dasar ilmu sosial, dasar-dasar ilmu ekonomi, perekonomian Indonesia, dan lain sebagainya. Karena memang background beliau S1-nya dari pendidikan ekonomi. Kemudian banyak sekali pengalaman penelitian. Beliau mulai penelitian dari tahun 2014 sampai sekarang, baik yang didanai oleh Mandiri maupun di PAK UNY maupun didanai oleh Dikti sendiri. Kemudian karya publikasi beliau juga banyak, mulai dari buku, jurnal, proceeding, itu sangat banyak sekali, tidak akan saya sebutkan satu persatu. Eh, Beliau juga aktif dalam mengikuti conference, seminar, lokakarya maupun simposium ya, baik secara nasional maupun internasional. Beliau juga aktif melakukan pengabdian masyarakat karena memang tugas dosen adalah tridharma ya, jadi ada pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Selain itu, beliau juga aktif sebagai reviewer atau editor jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Adapun jabatan beliau dalam pengelolaan institusi yaitu sebagai pendamping kemahasiswaan mulai tahun 2017 sampai 2018, kemudian tahun 2018 sampai 2019 beliau juga terpilih sebagai pendamping kemahasiswaan, dan sekarang beliau menjadi kepala laboratorium IPS. Wah, sungguh jabatannya sangat ini sekali ya Bu Raras ya. Kemudian beliau memiliki peran yang aktif ya dalam kegiatan kemahasiswaan ya, mulai dari lomba, kemudian hibah penelitian mahasiswa, dan lain sebagainya. Adapun penghargaan atau piagam yang pernah beliau dapatkan, pada tahun 2010 beliau mendapatkan predikat cum laude lulus sarjana, 2013 juga predikat cum laude lulusan magister, 2021 juara satu dosen berprestasi tingkat fakultas di UNY, dan juara 4 dosen berprestasi tingkat universitas. Oke, dengan CV beliau ini saya berharap agar teman-teman ini miliki semangat yang sama dengan apa namanya Ibu Raras ini. Beliau aktif secara akademik maupun non akademik. Tujuan dari kuliah tamu di sini, salah satunya saya ingin memperkenalkan kepada mahasiswa baru angkatan 2025 bagaimana iklim akademik di Prodi Pendidikan IPS. Jadi saya berharap teman-teman semua ini tidak menjadi mahasiswa kupu-kupu ya, yang kuliah pulang namun bisa aktif dalam lomba, aktif dalam menulis karya tulis ilmiah atau hibah penelitian mahasiswa dan lain sebagainya. Oke, itu CV dari narasumber kita. Jadi dengan adanya kuliah tamu ini diharapkan teman-teman memperoleh wawasan baru dan ilmu yang bermanfaat terkait topik yang akan dibahas oleh Ibu Raras. Sebelum dimulai pemaparan materi, di sini saya mengingatkan kembali kepada para peserta, para mahasiswa, selama pemaparan dimulai jangan sampai ada yang open mic, tolong untuk mikrofonnya dimatikan dan apa namanya selalu on cam ya.
Sehingga saya bisa melihat bagaimana teman-teman ini mengikuti kuliah tamu ini dengan baik. Apabila ada pertanyaan, nanti disimpan dulu, akan ada sesi tanya jawab dan diskusi eh, di akhir apa namanya pemaparan materi ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dipersilahkan kepada Ibu Dr. Raras Sardi, kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Dr. Durotun Nafisah ya. Saya sekaligus ini share screen. Mohon izin. Materi untuk saya share screen dari sini saja ya Bu ya. Ya. Oke. Oke, siap, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, Unesa. Semangat ya, mahasiswa Pagi, Unesa Bu. Prodi Pendidikan IPS ya, Bu Nafis ya. Ya, Bu. Pagi. Ya, salam dari Jogja. Ini. Salam juga dari Surabaya. Iya, Jogja dan Surabaya sebenarnya tidak terlalu jauh ya, karena kereta itu jadwalnya banyak juga. Pengen kapan-kapan nanti main ke Unesa, tapi memang kondisi Amin, seperti amin. pas ya Bu ya. Memang saya Iya, beberapa kali keluar rumah aja ini masih riskan gitu karena masih suasana demo di mana-mana. Oke. oke. Jadi rekan-rekan mahasiswa semua yang saya banggakan ya, ini saya dan Bu Nafis ini dulu teman sekelas S3. Bu Nafis itu juga tidak kalah hebatnya, jadi saya malah Oh, saya tuh sebenarnya nggak ada apa-apanya. Kuliah lulus gitu aja, artinya ritmenya sama dengan yang lain. Tapi saya dengan Bu Nafis berusaha untuk apa ya? Ini praktek pendidikan berkelanjutan ya, karena teman kuliah kemudian berlanjut ke apa namanya saling kolaborasi kerjasama. Besok kalian juga begitu. Jadi kalau ada teman yang memang sekiranya bisa untuk pengembangan diri dirawat ya, dirawat silaturahminya, dirawat hubungannya, karena nanti bisa berkelanjutan gitu. Berkelanjutan itu dampaknya eh, multi efek ya istilahnya. Jadi banyak dampak dari nggak cuma secara finansial, ekonomi, tapi juga culture, eh, perluasan tentu networking, kemudian satu yang mungkin tidak mudah untuk diukur adalah kepuasan batin ya istilahnya gitu. Oke, jadi terima kasih undangannya untuk UNESA prodi atau jurusan ini, Pendidikan IPS ya. Kalau di UNY ini mohon izin menyampaikan di kami sudah berubah menjadi departemen karena sejak PTNBH, UNESA pun sudah PTNBH ya. Itu artinya kami berada kita ya, UNY dan UNESA ini saya gambarkan logonya sejajar karena memang ibarat kita itu saudara apa serumpun ya. Sama-sama banyak jurusan prodi departemen yang menghasilkan calon guru. Mahasiswanya Bu Raras di UNY itu juga mereka adalah calon-calon guru IPS. Jadi bagaimanapun ya jiwa saya ketika mengajar adalah jiwa mentransfer untuk mereka bangga menjadi guru. Karena walaupun setelah S1 kan bisa juga Bu, kalau sarjana pendidikan tidak jadi guru, ya betul. Tapi kan nanti melewati, kalau di UND namanya PK, Praktek Kependidikan, atau yang banyak dikenal namanya PPL. Nah, itu kan ya, paling tidak 2,5 bulan atau 3 bulan ya Bu Nafis ya. Itu mereka mau nggak mau jadi guru ya. Jadi harus betul-betul menjiwai ini. Tapi guru itu memang profesi yang mulia ya. Jadi kemarin statement terbaru dari Menteri Agama itu memang harus dilihat video lengkapnya dulu. Kita sama-sama berjuang untuk kesejahteraan guru karena layak ya. Layak kemudian jangan sampai dipandang lagi profesi dengan ya layak lah kalau digaji dengan rendah itu tidak ya. Menurut saya katakan tidak karena apa? Pekerjaan mencerdaskan kehidupan bangsa itu tidak mudah itu. Jadi harus butuh passion, panggilan hati gitu.
Terima kasih undangannya dan silaturahminya Bu Nafis dan rekan-rekan mahasiswa luar biasa ini di Zoom ini ada 300 ya. Wah, luar biasa ini. Ya, Bu Taras. Saya pikir apa cuma 60 atau maksimal 100 ternyata luar biasa ini ya Surabaya semangatnya di tengah-tengah kita kondisi memang harus daring. Surat Ya, edarannya tanggal 1 sampai 4 ya. Kalau kuliah luring malah kena teguran nanti sama pimpinan itu. Jadi apa kami juga membatasi kegiatan luring yang ada di kampus sampai tanggal 4 ini. Baik, di sini sesuai dengan diskusi saya dan Bu Nafis ya, saya menyodorkan untuk kita membahas satu terobosan tentang pemikiran pengembangan ilmu IPS. Ya, ini kurang lebih saya ingin memperkenalkan diri walaupun tadi sudah disampaikan ya. Ini saya ujian itu setelah Bu Nafis ya. Kita ujian di tanggal cantik ya Bu ya, 12 ya, 12 2022. Februari 2. Tapi Bu Nafis duluan, berarti Bu Nafis yang lebih hebat karena lulus duluan. Selisih sekian jam ya. Iya, Dua selisih jam, sekian tiga jam. jam di kursi panas ini. Jadi memang kenapa itu perlu saya sampaikan? Ya salah satu capaian yang cukup membanggakan ya. Karena mungkin saya dan Bu Nafis, kalau saya sendiri konsisten mengambil jurusan pendidikan. Jadi saya tidak tertarik mengambil, misalnya kalau saya ekonomi, saya mengambil Magister Manajemen UGM. Karena kan di kampus saya juga dekat, tempat tinggal saya juga dekat dengan kampus-kampus yang bisa mengakses ilmu-ilmu murni. Itu tidak, saya tidak melirik sama sekali fokus untuk jurusan pendidikan. Mengapa? Karena saya ingin Oh, menjadi ahli. Kalau bukan kita, maka akan diambil oleh orang lain yang bisa jadi beliau-beliau S1-nya bukan dari pendidikan. Nah, mumpung kita itu sudah mengawali dari awal pendidikan, baiknya kita konsisten. Ya, ini saran saya ya. Ya, saya kemudian menemukan passion lain kok, Bu. Saya mau ambil psikologi misalnya S2-nya. Ya, itu silahkan. Tapi kemudian kalau mau jadi ahli memang harus paling tidak konsisten. Ya, saran saya misal S2-nya ngambil psikologi, S3-nya ya harus ngambil psikologi, jangan berubah lagi. Ganti lagi antropologi misalnya, atau jurusan lain, akuntansi, atau malah ilmu komunikasi itu ya. Jadi kalau mau jadi ahli di bidangnya, ya harus konsisten. Memang S1 Beraras tidak pendidikan IPS karena waktu itu 2006 belum ada. Nah, di UNY baru 2008 S1 ada. Jadi saya pun ya memilih, kalaupun ada juga belum tentu karena memang dulu cita-citanya jadi guru juga ya, guru ekonomi gitu. Tapi kemudian S2-nya pendidikan IPS di UNY ada dengan akreditasinya sudah A. Nah, S3-nya alhamdulillah ini di Semarang ada. Jadi di Indonesia itu hanya ada dua S3 pendidikan IPS. Kalau sekarang sudah ada ya, UNY juga sudah buka. Mungkin UNESA saya kurang tahu mungkin sudah buka juga. Tapi Iya, waktu ada, itu Bu. hanya sudah buka ya Bu Nafis ya. Iya, S2, S3 pendidikan IPS ada. Oh iya, alhamdulillah berarti. Iya, Kalau alhamdulillah. dulu itu hanya ada di satu Semarang, satunya Bandung. Kalau mau Iya, di luar negeri ya di Amerika, ada di Jepang yaitu Social Studies itu. Jadi termasuknya kami memilih jurusan yang memang belum banyak untuk meluluskan program doktor. Jadi bisa dilihat ya, Bu Rasmus sekarang ngajarnya di Departemen Pendidikan IPS. Jadi sangat-sangat sudah cinta ya, cinta IPS, betul-betul sudah menjiwai. Dan saya ingin mahasiswa saya ya betul-betul memang nanti menjadi figur guru IPS yang kompeten. Sekilas ya riwayat pekerjaan Bu Raras ini, tak kenal maka kita kenalan. Ya memang tadi sudah disampaikan, saya alhamdulillah diberi amanah menjadi reviewer baik jurnal nasional maupun jurnal internasional, editor juga, bahkan di Universitas Merdeka Pasuruan ya Jawa Timur itu saya diminta jurnal untuk ekonomi. Dan di Pemda Kabupaten Batang karena dulu Bu Raras penelitian S3-nya di sana. Tuh.
sekilas. Kemudian ini buku. Kalau yang terbaru 2025 ini tiga ya. Satunya pengembangan kurikulum desain pembelajaran IPS. Kemudian yang dua book chapter ini tentang ekonomi dan pariwisata. Jadi saya nulisnya ya tentang itu saja. Kalau tidak IPS, tourism, ekonomi. Tapi lebih banyak sekarang karena setelah S3-nya itu riset saya tentang sustainable tourism yang saya bawa ke pendidikan lingkungan, ya saya ingin fokus ke sana gitu menjadi ahli ya keahlian, tapi tidak melepaskan pendidikannya. Jadi tourism itu saya bawa ke pendidikan. Jadi ya ini sebenarnya dosen lain juga iya ya, menghasilkan buku. Bu Nafis juga saya yakin juga menghasilkan buku. Tridharma itu juga penelitian itu bisa menghasilkan buku. Pendidikan juga bisa. Pengabdian tentu bisa. Ya inilah yang bisa difleksingkan dari seorang dosen adalah buku. Kalau pejabat dan anggota dewan flexing yang lain ya, mobil mewah, dosen nggak ada. Mau difleksingkan apa? Mobilnya Bu Raras biasa aja, motornya Bu Raras biasa aja. Flexing kami adalah flexing karya. Jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan ya, mudah-mudahan dosen, pendidik, guru itu pekerjaan yang aman. Nggak ada mau guru mau pamer ke yom pamer, paling pamer sertifikasi guru, tapi itu kan haknya mereka. Kalau dosen flexingnya adalah karya, di mana kami membuat buku itu pasti butuh ibaratnya fokus ya berbulan-bulan bahkan bisa sampai 1 tahun baru keluar satu buku. Lah mau di eh ibaratnya diprotes dari mananya. Artinya memang kami malah justru memberikan kontribusi keilmuan untuk pengembangan ilmu di Indonesia, memberikan kontribusi. Jadi jangan khawatir ya, kalian jurusan pendidikan harus bangga. Mahasiswa S1 pun bisa menghasilkan buku. Nah, kolaborasi dengan dosennya buat book chapter, buat artikel, kemudian PKM ya, PKM RSH itu riset sosial humaniora, kemudian membuat hibah-hibah riset. Itu saya yakin di UNESA juga ada, di UNY juga ada yang dimulai dari fakultas itu ada hibah riset. Nah, ini sekilas ya beberapa kegiatannya. Inilah yang bisa difleksingkan. Kalau bahasa eh apa ya psikologi karir itu personal branding ya. Jadi tidak jangan khawatir kalau orang jurusan pendidikan itu tidak dapat hak yang sama. Tidak ya, Bu Raras bisa dapat beasiswa hibah dan juga bahkan ketika jadi dosen UNY sebelum COVID itu kami bisa berkunjung ke NUS National University of Singapore, kampus nomor 1 terbaik ya di Asia, nomor 8 di dunia. Kemudian kalau Malaysia mungkin sudah biasa, kami juga sudah berkunjung ke UITM. Nah, terakhir kemarin 2024 kami ke mana? Kedutaan. Nah, di kantor kedutaan kami bertemu dengan Prof siapa ya kok saya agak lupa, Prof Faisal atau siapa. Beliau atas pendidikan yang banyak cerita tentang UNESA. Katanya UNESA itu banyak mengakses program-program yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Indonesia Malaysia gitu. Jadi malah memuji itu. Jadi katanya UNY kenapa nggak ngakses? Ya saya juga kok nggak ada informasi ya. Berarti UNES termasuknya update itu yang apa kalah ini UNY ini. Jadi Pak atas pendidikan di Kedutaan Besar Indonesia Malaysia banyak memberikan apresiasi positif kepada UNESA karena salah satunya ada program pengabdian masyarakat kalau tidak salah. Kemudian mungkin Bu Nafis tahu dan mahasiswa yang PPL di Malaysia gitu katanya UNY kenapa kayaknya nggak ngakses gitu. Kemudian kami juga bertemu dengan Pak Dubesnya dan berkunjung ke Sekolah Indonesia Malaysia. Kemudian berkunjung juga ke kampus UPSI. Di sana juga menghasilkan calon guru ya, calon guru di Malaysia. Baik, sebelum masuk ke intinya, tadi pemanasan dulu, kita ke prolog dulu. Saya ingin menampilkan satu video yang itu menjadi bagian dari perjalanan akademik saya. Saya ingin menampilkan satu company profile dari sebuah perkebunan teh ya. Karena ini kita ini sedang memanas, nonton berita isinya demo, isinya apa banyak korban berjatuhan. Kita harus bersimpati, berempati, turut berduka cita. Ada yang sudah meninggal, banyak yang beberapa
tumbang, beberapa bahkan ketangkap ya, dianggap sebagai intel dan lain sebagainya. Posisi mahasiswa ini juga agak terancam. Masuk UN dia juga beberapa jadi korban sampai kepalanya itu luka-luka. Yang meninggal itu yang kalau di Jogja itu mahasiswa dari Amikom. Ya, di tengah-tengah kondisi seperti ini, Bu Raras ingin menghadirkan, kita tidak membahas itu dulu, bukan berarti tidak bersimpati, tapi kita ingin penyegaran ya. Makanya saya ingin menampilkan yang hijau-hijau dulu, satu perkebunan teh. Semoga bisa disaksikan ini sebentar. Jika ada kendala, nanti bisa disampaikan ya. Oh, Bu Raras videonya nggak muncul, silakan bisa disampaikan. Ini hanya 2 menit, 2 menit, 56 detik. PT Pakilaran merupakan perkebunan besar swasta nasional atau PBSN yang berlokasi di Batang, Jawa Tengah di ketinggian sampai dengan 1600 Mohon maaf meter. Bu Raras, ini videonya belum nampak. Masih linknya, link YouTube-nya. Dan perkebunan yang efektif. Maaf, gimana Bu? Proper dalam Iya, usaha belum perkebunan. nampak ini videonya, masih berupa link. Oh, masih berupa link. Oh ya, Oke. sebentar. Saya setting lagi ya. Ya, kadang ada kendala ya kalau Zoom itu. Apakah sudah terlihat? Iya, masih. Oh, oke, udah. Sudah? Sudah, Bu Ya, Nafis? Oke. sudah. Tapi diputar mulai dari awal. Oh ya, oke. Nggak ada suaranya, Bu Raras? Nggak ada suaranya. Pakilaran Iya. Oh, ini merupakan udah. perkebunan Udah, besar udah. swasta nasional atau PBSN lokasi. Nggak ada suaranya kah? Kalau di sini muncul. Iya, tadi sudah. 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 Oh ya, oke. Lanjut ya, Bu ya. Oke. Batang, Oke. Jawa Tengah di ketinggian sampai dengan 1600 meter di atas permukaan laut. Visi PT Pakilaran adalah jadi perusahaan perkebunan yang efektif dan efisien bagi pelopor dalam usaha perkebunan. Dan visi PT Pakilaran adalah mengembangkan unit-unit kegiatan produksi yang ekonomis dan berperan aktif dalam penyediaan sarana pendidikan. Dan teknologi tinggi, PT Pakilaran mampu menghasilkan teh dan kualitas terbaik seperti Pakilaran Green Tea dan Kodang Jasmine Tea. Selain menjual kepada konsumen perorangan, kami juga memasarkan produk pada kalangan industri melalui PT Saryawangi, PT Unilever, PT Subur, dan lain sebagainya. Saat ini, produk PT Pakilaran telah merambah ke pasar internasional, di antaranya Amerika, Jepang, Singapura, Malaysia, Jerman, Rusia, Kanada, dan Timur Tengah. Dari tahun ke tahun, PT Pakilaran selalu mengalami peningkatan baik di bidang pendapatan maupun kinerjanya. Oleh 1.250 SDM, PT Pakilaran optimis dapat terus berkembang jadi perusahaan penghasil teh terbaik di Indonesia. Sebagai perusahaan swasta nasional, PT Pakilaran mempunyai tanggung jawab sosial pada masyarakat mengikuti istilahnya seperti menyediakan profit kepada masyarakat berupa sarana pendidikan, tempat ibadah, kemudian kesehatan, dan tempat rekreasi. Selain itu, PT Pakilan juga telah menerapkan standar mutu dan sertifikasi internasional, di antaranya sertifikat Restoran Allian, sertifikat SNI, dan sertifikat Lestari. Pakilaran, Anugerah Alam Indonesia.
Ya, itu dia ya, sedikit cuplikan video. Ya, sebentar. Ya, kembali ke slide tadi. Itu video berupa satu contoh unit usaha yang masih berdiri karena itu di bawah pengelolaan oleh kampus ya, Universitas Gadjah Mada, lebih tepatnya Fakultas Pertanian. Bu Raras melakukan penelitian ya sekitar hampir 3 tahun sebenarnya. Nah, itu kemudian bisa saya tarik. Itulah gunanya penelitian ya. Penelitian tidak hanya berhenti di laporan, tapi publikasi disebarluaskan dan disampaikan dalam forum-forum ilmiah, dalam forum akademik itu kemudian bisa menjadi pengembangan ilmu. Nah, salah satunya adalah tema yang memayungi itu adalah SDGs, yang mana merupakan program dari PBB ya, United Nations, dari yang selesai ditargetkan lah, ditargetkan sampai tahun 2030. Jadi kalau ini sekarang 2025, kita punya waktu tinggal 5 tahun lagi sebenarnya rekan-rekan mahasiswa ini yang saya banggakan. Ada 17 nilai. Kalau sekarang ada 17 tuntutan plus 8 ya itu ya. Yang tuntutan itu kemudian banyak yang mengganti foto profil di sosial media warna pink dan hijau. Bu Raras nanti dulu lah, nggak ikut-ikutan dulu. Tapi untuk dalam gerakan menyampaikan aspirasi silahkan ya. Saya perbolehkan ibaratnya kalau mahasiswa saya silahkan asal damai. Damai tidak merusak fasilitas umum, disampaikan dan tetap hati-hati atau jaga diri baik-baik. Karena kita tidak tahu kondisi ketika suasana dengan sedang crowded, kemudian aparat keamanan di mana-mana itu artinya keselamatan mahasiswa. Makanya kampus mengantisipasi sebagai bentuk kepedulian atau simpati, empati kepada isu-isu yang sedang hangat ini, oke lah, perkuliahan daring itu. Nah, jadi kampus itu banyak yang sepi, tapi yang sangat disayangkan yang kejadian di mana tuh Unpas ya ada kampus. Kemudian nah itu sangat disayangkan. Silakan menyampaikan aspirasi dengan tertib, tapi tidak merusak fasilitas umum, tidak kemudian merugikan kegiatan masyarakat yang berjalan apa aja misalnya pedagang ya biarkan mereka berjualan tidak kemudian dijarah itu harapannya semoga tidak ya. Nah ini SDGs ini menjadi agenda global yang tidak terlepas salah satunya adalah Indonesia dan kampus. Kalau di UNY sendiri ini menjadi tema besar dari riset atau penelitian dan mahasiswa kalau punya program hibah kemarin ya di fakultas kami itu juga harus merujuk pada nilai-nilai yang ada di SDGs. Silakan mau diambil nilai salah satunya atau dua, boleh gitu. Jadi harus merujuk ke salah satu dari 17 ini. Silahkan bisa dibaca dilihat ya, ini slide-nya Bu Daras, dan di antara kalian saya yakin juga ada yang sudah paham terkait dengan 17 nilai SDGs ini. Ini relevan ya rekan-rekan mahasiswa dengan ke IPS-an. Kenapa? Karena IPS itu tidak terlepas dari kajian tentang dinamika masyarakat. Jadi masyarakat kita kan sangat dinamis, sangat beragam dengan berbagai apa ya istilahnya tantangan, permasalahan, saya nggak bilang permasalahan ya, tapi baiknya bilang menyampaikannya tantangannya, apa namanya, dengan berbagai apa namanya isu-isu yang merebak, misalnya isu tentang toleransi, isu tentang ibaratnya kemarin ada menteri yang dijarah rumahnya itu kan salah satunya karena pernyataan beliau itu, tapi yang video pertama ya, video pertama bukan yang video kedua. Kok video kedua itu kan hasil dari
AI itu terlihat sekali. Tapi video pertama itu nyenggol profesi guru. Lah ya makanya kalau sebagai pemimpin, ya pemimpin itu harus hati-hati dalam berucap karena ucapannya ya baiknya yang mendamaikan, yang menyejukkan rakyatnya. Ya ini kan aksi yang terjadi sekarang ini bentuk dari trust issue. Ya, kepercayaan dari rakyat yang sudah mungkin ditahan ya sekian lama, kemudian memuncak. Karena ini gimana sih pejabatnya kok nggak ada empatinya, kok nggak ada simpatinya, malah kemudian profesi guru disentil. Profesi dosen ini ya kena kemarin ya kan. Saya heran kita itu sibuk ngajar ya, guru, dosen, pendidik, mahasiswa itu sibuk belajar, sibuk ngajar. Kok disentil profesi kita. Nah kan agak aneh gitu kan. Kemudian tentang kebijakan pajak ya, walaupun memang pajak kalau karena saya orang ekonomi tahu bahwa struktur APBN itu di negara kita berharap sekali penerimaan paling besar itu dari pajak ya, dan berusaha untuk mengurangi subsidi memang ini. Makanya misalnya beberapa subsidi ditarik. Yang di Jogja sendiri yang berdampak salah satunya adalah dana keistimewaan. Tapi Sri Sultan Hamengkubuwono X ngendiko kalau ya sudah tidak apa-apa ya saking lilo legowonya ya. Ibaratnya ya figur pemimpin, wong pemimpin aja sudah nerima ya dikurangi tidak apa-apa silahkan. Padahal kan Undang-Undang Keistimewaan DIY sudah disahkan. Artinya berhak untuk mendapatkan yaitu suntikan dari APBN salah satunya gitu ya. Jadi ini dari 17 nilai silahkan bisa diangkat menjadi eh, apa ya istilahnya pembahasan di kelas. Kalau kalian besok mengajar di sekolah, SMP, SD, itu silahkan dibahas menjadi salah satu karena bagaimanapun juga IPS itu kalau misalnya diajarkan di sekolah, metode pembelajaran yang istilahnya apa ya, relevan atau cocok ya, itu memang PBL. Problem based learning itu saya menguji guru-guru PPG yang guru tertentu itu seperti template ya, modul ajar mereka atau RPP. Itu menggunakannya hampir lebih dari 80% guru IPS di Indonesia menggunakan metode pembelajarannya problem based learning. Jadi apa-apa materi ini sebenarnya saya lihat tidak cocok PBL tapi digunakan PBL karena yaitu identik ya, identik IPS adalah sama dengan problem based learning tapi jangan sampai kemudian IPS sama dengan masalah ya jangan ya, justru IPS itu pengurai dari solusi masalah yang ada, salah satunya ya ini di antara 17 nilai SDGs yang bagaimanapun kalau ini digarap oleh lembaga negara, masyarakat, lembaga di bawah dari negara, misalnya di provinsi, kabupaten, itu kehidupan bisa berlanjut. Oke, sedikit saya sampaikan ya, bahwa PBB ini sebelum adanya SDGs mengeluarkan namanya MDGs, Millennium Development Goals, yang waktu itu rentang waktu dibahas ya istilahnya antara 2000 sampai 2015. Diwakili oleh 189 negara. Jadi tidak main-main ya ini SDGs ini sebelumnya ada ibaratnya perjalanan sebuah program itu bisa keluar, bisa launching, bisa kemudian harus diterapkan, itu pasti ada jalan ibaratnya kronologinya. Nah, ini diawali dari namanya MDGs. Yang mana MDGs itu sendiri adalah salah satu hasilnya dokumen The Future We Want yang dihasilkan pada konferensi di Rio de Janeiro ya, di Brasil 20 Juni 2012 yang waktu itu dikenal dengan namanya KTT Bumi yang diarahkan bahwa bangsa-bangsa atau negara-negara di dunia ini tolonglah untuk melakukan pembangunan berparadigma ekonomi hijau gitu. Jadi salah satunya adalah ya SDGs tidak hanya tentang lingkungan ya, tapi kalau dirangkum menjadi tiga dimensi itu kan satu ekonomi, dua sosial, satunya adalah lingkungan. Jadi ada tiga.
Berarti dari 17 nilai itu ke arahnya adalah kalau dirangkum menjadi 3 dimensi. Itu kan sangat IPS banget ibaratnya. Karena IPS itu kan integrasi ya, teori dari atau konsep dari NCSS itu kan integrasi dari nih apa ilmu-ilmu sosial, bahkan psikologi sosial juga masuk. Kemudian apa? Politik hukum juga masuk, bahkan nilai religiusitas itu juga masuk. Itu dari kajian IPS. Nah, ini ya SDGs itu targetnya adalah sudah dikeluarkan oleh PBB, produk ibaratnya produk kebijakan bisa dikatakan gitu ya. Produk agendanya global itu 2015. Sampai sekarang masih berjalan, ini tinggal 5 tahun. Kemudian nanti 2030 bisa kemudian diselenggarakan evaluasi secara masif atau monitoring evaluasi lah kalau istilah di penelitian dan pengabdiannya. Nah, ini kemudian SDGs mengacu pada pembangunan ekonomi, sosial, dan kepedulian lingkungan. Isu kemarin ya, akhir Agustus, di saat negara kita sedang merayakan 17 Agustus, nasionalisme, kemudian nah itu memuncak ya ibaratnya karena pernyataan dari anggota dewan yang kita tahu ya akibatnya kemudian rumahnya dijarah yang mengeluarkan statement melukai hati rakyat. Hei, Anda itu bisa duduk di situ karena dipilih rakyat. Hei, Anda itu bisa dapat tunjangan-tunjangan itu karena apa? Pajak yang dibayarkan oleh rakyat memang punya porsi besar dalam APBN di negara kita. Makanya kemarin ya yang di kabupaten mana itu? Pati ya demo besar-besaran karena bupatinya mau menaikkan pajak berapa sekian itu nggak logis itu kemudian rakyatnya marah ya gitu ibaratnya kalau tidak mau terjadi seperti ini lagi ya tolong para pemimpin berempatilah bangun kepercayaan yang diberikan oleh rakyat untuk yang menjabat sekarang baik anggota dewan yang duduk di DPR, DPRD. Kemudian kemarin kan juga DPRD Jogja itu mau didatangi. Sebenarnya kan terus tagline-nya adalah demo menuju Malioboro. Kemudian jangan ke Malioboro karena Malioboro itu jantung ekonominya Jogja. Banyak pedagang kecil. Sebenarnya saya paham kenapa Malioboro. Karena mereka itu mau menujunya ke kantor DPRD DIY itu karena di situ lokasinya kan di Kompleks Malioboro. Tuh. Jadi sebenarnya bukan Malioboro-nya yang mau didemo ya, tapi di kantor DPRD saya paham itu sebenarnya. Cuma kan terus ada yang ke sana dan kembali atau terpusat di Bundaran UGM kemarin hari Senin itu agak lenggang kampus sepi ditutup pagernya mungkin khawatir kalau para pendemo bisa masuk di kampus saya itu sampai saya masuk aja harus nyari nih mana pintu yang apa buka kemudian sampai identitas jangan digunakan kami itu dilarang loh menggunakan identitas misalnya saya punya name tag dosen UNY itu nggak usah dipakai menggunakan pakaian casual kemarin itu bahkan mungkin berarti ya nek nganggo kaos misalnya dosen pakai kaos ke kampus malah nggak apa-apa kemarin karena kami jangan sampai kemudian di apa namanya menonjol ya terus dianggap yang kok pejabat kuwi anggota dewan kuwi wah itu bahaya. Terus malah disarankan tolong yang punya mobil agak bagus sedikit, agak mewah, tidak dipakai. Pakainya apa? Baiknya menggunakan kendaraan roda dua. Yus, Bu Rara sih seneng-seneng aja nih nganggo motor ya kan, karena satu bebas macet bisa kemana-mana dengan mudah. Toh mobil mewah yang mau dikeluarkan apa enggak ada. Ibaratnya. Jadi sampai seperti itu himbauan dari pimpinan kami supaya apa? Yuk kami sama-sama sebenarnya ya ibaratnya senasib sepenanggungan, kita sama-sama yuk sedang berduka dengan kondisi negara kita yang seperti ini, di saat banyak orang yang kesulitan mencari pekerjaan, kemudian pajak, apa-apa dipajeki, apa-apa dipajeki, pajak yang dinaikkan, kemudian apalagi harga barang-barang ya, harga komoditas yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat itu naik, kok malah pejabatnya satu asik
joget misalnya gitu ya kan kemarin karena apa? Ya itu tidak bisa menjaga tingkah laku, perkataan, dan minim empati. Padahal tiga itu kalau dilakukan itu indah sekali. Ya, damai, membuat kita tuh damai. Ya pejabat jangan kemudian menunjukkan kalau dia malah mengeluarkan pernyataan yang menyakiti hati rakyat. Nah, itu ya, pembangunan ekonomi, pembangunan sosial. Nah, itu kemarin terkaitnya dengan adalah pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Dari kasus kemarin demo ya, hari-hari demonstrasi itu juga kemudian muncul. Kalau kalian perhatikan, muncul loh, itu permasalahan yang terkait dengan lingkungan. Siapa? Dari mantan Menteri Lingkungan Hidup, Pak Zulkifli Hasan, itu kan pernah menjadi Menteri Lingkungan Hidup ya. Sekarang malah beliau apa ya? Kabinet sekarang tuh gemuk sih, jadi nggak apa. Itu kemudian disentil karena sempat ditanya oleh warga negara asing ya, orang Amerika waktu itu kenapa kok dia tidak bisa menjaga hutan yang ada di Riau. Nah, itu muncul itu. Karena apa? Ya bagian dari kabinet yang sekarang. Itu kemudian kena juga loh kok bisa sekelas Menteri Lingkungan Hidup waktu itu tidak bisa menjaga hutan yang ada di Indonesia. Itu isu lingkungan juga muncul ya. Nah, kemudian, nah makanya Bu Raras tadi mau menyampaikan ya, kita di momen kuliah tamu ini yuk kita apa namanya ibaratnya penyegaran ya penyegaran calling down yuk kita sama-sama kita kondisi cemas berduka kita simpati empati ya makanya saya ingin menyampaikan yang positif-positif dulu sebenarnya walaupun tadi juga yang saking gemesnya ya, saya juga ikut gemes itu karena ya itu salah satu pemimpin menyenggol profesi guru. Lah guru ki salahnya apa? Salahnya apa? Mereka itu sibuk guru itu sibuk ngajar, sibuk apa namanya me- memberikan ilmu kepada anak-anak didik. Sabar. Jadi guru ini modalnya salah satunya adalah harus sabar ngadepi siswa peserta didik, ya kan? Kok melu disentil? Harusnya malah diperjuangkan haknya. Gaji pokoknya ditambah, jangan lupa gaji dosen juga ditambah, dinaikkan gaji pokok dosen PNS, jangan lupa yaitu. Dan tunjangan-tunjangan lain bagaimana misalnya guru honorer itu dinaikkan statusnya menjadi guru ASN ya. P3K dengan prosedur yang mudah gitu. Jangan dipersulit, jangan dikontes. Sing angel wis ngabdi sekian puluh tahun kontes ra lolos kembali ke guru honorer itu kan menyakitkan sekali ya. Nah itu. Nah tapi positifnya adalah seperti yang Bu Raras tulis di poin ketiga ini adalah Indonesia itu adalah negara anugerah kemewahan merupakan negara dengan anugerah kemewahan sumber daya alam. Kita tidak kurang-kurang ya sumber daya alam, tapi PR-nya adalah dikelola secara hilirisasi. Jadi yang apa merasakan tuh ya rakyat Indonesia sendiri. Nah, ini teori dari Munasinghe ya, pembangunan berkelanjutan, ekonomi, sosial, ekologi. Itu sebenarnya tiga pilar atau tiga dimensi ya. Kemudian Bu Raras akan nanti tampilkan sebentar keterkaitan dengan SDGs ini dengan IPS. Saya sudah punya grafik atau apa skemanya ya. Ini juga ya, ini ditambah dengan adanya politics, peace and security, culture values, dan kemudian institusional atau administratif arrangement gitu. Baik levelnya lokal, nasional, global. Ini kemudian yang merupakan apa ya bukan gambaran ya, tapi skema yang saling terkait SDGs. Agak ke apa membahas di luar konteks, tapi ini menurut saya sangat IPS. Kajian pariwisata itu sangat IPS banget ya. Karena apa? Multidisiplin ilmu. Jadi ada teori yang mengatakan Gede Ardika itu kalau tourism itu
merupakan nggak bisa dia monodisiplin, dia harus multidisiplin. Kalau mahasiswa di UNESA itu mau mengambil riset skripsi tentang pariwisata itu sangat IPS banget tuh. Di mahasiswa saya sudah ya, jadi mahasiswa di saya tidak hanya riset di sekolah, riset di dinas pendidikan, di pokoknya tentang sekolah tidak, tapi mereka sudah merambah kepada salah satunya adalah tentang tourism. Dan itu di ACC, artinya diperbolehkan, tapi kajiannya memang harus ditarik benang merahnya ke pengembangan ilmu IPS, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi gitu. Ya, ini salah satunya ya gambaran tentang pariwisata berkelanjutan yang tentu pedomannya adalah dari SDGs yang mana ini ada 4. Culture, Society, Environment, dan Ekonomi. Tambahannya hanya satu yaitu culture. Nah, ini yang kaitannya dengan ke-IPS-an, rekan-rekan mahasiswa semua yang saya hormati. Saya mengutip dari bukunya Jaro Limek yang ada di bukunya Robert Barr 2003 ya, tentang social studies, di mana adalah teorinya mengatakan studi mengenai hubungan manusia dengan kehidupan sosialnya dan lingkungan fisik. Jadi environment terkait dengan konsep-konsep ekonomi hijau, SDGs-nya, itu merupakan bagian dari studi sosial. Nah, ini ya konsep studi sosial yang dari buku Darul Limek tahun 1967, ada di bukunya Robert Barr 2003. Kajiannya di antaranya adalah ini. Ya, silakan bisa dibaca, tidak perlu Bu Rares sebutkan satu-satu. Di slide sudah ada. Oke. Nah, ini yang memang saya ambil dari penelitian disertasi saya. Bu Nafis itu juga saya yakin ya punya temuan atau novelty. Kalau S3 itu kan memang dituntut untuk novelty. Yang kalau saya berani menyebut bahwa pariwisata, kajian pariwisata yang apa, ada salah satu buku yang menyebutkan pariwisata adalah lokomotif dari penerapan SDGs. Itu saling terkait. Kenapa? Karena ada relevansinya. Social Studies mempelajari sociological behavior, sustainable tourism mempelajari sosiokultural. Kemudian ekonomik sama-sama geografi, kalau di sustainable tourism ada ekologi. Nah, ini dijembatani oleh pendekatan dari James Pilane, knowledge based tourism approach itu, bahwa pariwisata merupakan kajian, penelitian, dan pengembangan ilmu yang multidisiplin dari pendekatan James Pilane ini. Nah, ini kita ke ekopedagogi ya. Mungkin kalau waktu saya sudah mau habis bisa di apa notis ya, Bu Nafis dan MC mungkin. Ekopedagogi. Secara intinya adalah ekopedagogi itu sebuah gerakan untuk membangun kesadaran dan keterampilan peduli peduli pada lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Ini mungkin kurang pedulinya pada caring lingkungan ya, environment, sosial, and fisik melalui proses pendidikan. Karena kalau ekopedagogi ya diterapkannya melalui proses pendidikan, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Nah, permasalahannya memang lingkungan itu kaitannya dengan moral. Sonny Craft dalam bukunya Etika Lingkungan Hidup, ya, Etika Lingkungan, maaf, Etika Lingkungan, mengatakan bahwa persoalan lingkungan adalah persoalan moral. Jadi kalau mau memperbaiki lingkungan kita, jadi lingkungan itu dibagi menjadi 2 ya, lingkungan sosial dan lingkungan alam. Itu ya melalui moral. Moral itu salah satunya lewat proses pendidikan. Dari siapa ya? Peran guru itu sentral ya. Makanya saya yakin itu namanya profesi guru, pekerjaan guru itu tidak akan hilang oleh teknologi. Teknologi itu hanya alat bantu. Mau itu AI, mau itu sekarang pakai ChatGPT, mau itu menggunakan Canva, itu alat bantu saja. Tetap ya harus apa namanya peran guru itu sentral.
Asal juga guru itu tetap mengindahkan kode etik. Kode etiknya tidak kemudian mohon maaf yang misalnya hobi konten di TikTok atau live itu tidak pas di jam pelajaran, pas jam mengajar malah sibuk dengan apa scroll TikTok. Nah itu. Nah, itu semoga tidak terjadi ya. Artinya di satu sisi ada sekelompok orang yang menyudutkan profesi guru, ada sekelompok orang yang juga mendukung. Yang menyudutkan guru ya itu kemarin ya pernyataan-pernyataan yang apa namanya membebani APBN atau apalah istilahnya kan mengarah ke sana. Yang video pertama ya. Kalau saya bicara ke mahasiswa saya minta tolong tonton videonya lengkap dulu. Jangan asal share, tapi belum nonton videonya lengkap. Karena namanya video itu bisa jadi ada cuplikan, ya istilah penggalan, dipenggal videonya, tapi itu tafsirnya keliru. Nah, saya sarankan waktu Menteri Keuangan itu video yang pertama ya, bukan yang video yang kedua yang AI. Itu kan terlihat sekali nih AI. Itu saya minta mahasiswa saya untuk sebelum FOMO nge-share gitu, harus dilihat. Oke, kemudian teori dari atau saya kutip dari Tommy dan Barlow mengatakan sistem bumi mengalami tekanan kuat pada siklus biologi kimia geologi yang diakibatkan penggunaan sumber daya yang disebabkan oleh manusia dan penggunaan yang berlebihan. Oke. Nah, ini ya secara lebih rinci tentang ekopedagogi gerakan pemahaman mendalam sekarang eranya adalah deep learning, pembelajaran mendalam. Awalnya kami saya akan bahas itu, tapi sudah banyak yang membahas. Kalau deep learning itu eh, baik guru maupun itu sekarang sudah banyak bisa ekopedagogi itu diarahkan ke penerapan deep learning karena itu pendekatan ya. Jadi bukan kurikulum baru. Kemudian ekologi itu berorientasi pada keberlanjutan dan merupakan keterampilan praktis. Bukankah IPS itu banyak materi yang membutuhkan praktik ya, harus praktek. Kalau tidak hanya sebatas teori, nanti kembali lagi ke paradigma lama. IPS itu full hafalan, Bu. Materinya banyak, Bu. eh Membosankan kan itu paradigma lama sebenarnya. Jadi mahasiswa kalau menulis latar belakang masalah, mau meneliti tentang IPS, jangan lagi menulis itu karena itu paradigma 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Jadi kalau mahasiswa saya juga menulis tentang itu, sudah saya ganti coret. Ganti yang lain. Guru IPS sekarang juga sudah banyak yang kreatif, saya bilang gitu. Media pembelajarannya. Jangan terus hafalan, materinya banyak, membosankan. Wah itu sudah ganti Mbak, itu dulu zamannya Bu Raras skripsi mungkin masih relevan ya, tapi sekarang saya rasa tidak. Oke, nah ini langsung ke sini saja. Ini sama ya. Bagaimana integrasi ekopedagogi dalam kurikulum itu bisa lewat banyak komponen. Modul ajar jelas ya. Kemudian LKPD. LKPD itu murni harus dibuat oleh guru loh ya. Jangan kemudian ngopi. Kalau untuk ATM silahkan amati, tiru, modifikasi. Tapi kalau LKPD itu murni kemerdekaan dari guru. Makanya kemarin kan, sampai sekarang juga kurikulum merdeka karena memang banyak komponen pembelajaran yang itu mengedepankan kemerdekaan dari guru. Silahkan guru membuat LKPD sesuai dengan diferensiasi, baik itu proses, produk, konten, ya kan? Eh, dari gaya belajar, variasi gaya belajar peserta didiknya. Itu kinestetik, audio, auditori, visual, atau kombinasi auditori visual gitu. Kemudian proyek penguatan memang sekarang dihapus ya, atau diganti, sebenarnya bukan dihapus tapi diganti. Tapi waktu itu ada tema P5 yang tentang lingkungan. Judul temanya apa ya waktu itu tuh? Kehidupan berkelanjutan. Nah, kehidupan berkelanjutan sehingga semua kelas itu wajib membuat proyek tentang arahnya adalah pada eh, kepedulian terhadap lingkungan, cinta pada bumi ini ya begitu. Kunjungan studi dan observasi bisa ya. Kemudian proyek lintas mata pelajaran itu sekarang yang sedang digarap di PM pembelajaran mendalam.
proyek lintas mata pelajaran ini. Kemudian program literasi. Kalau literasi ini sudah lama ya. Salah satu bentuknya setiap kelas ada pojok baca. Setiap siswa menyumbangkan buku dinikmati bersama-sama. Nah, gitu. Kalau ini sekilas saya tampilkan ya hasil dari penelitiannya Bu Daras, tidak terlepas dari peran Tridharma perguruan tinggi. Sektor perkebunan, sektor pertanian di kita itu tidak terlepas dari kontribusi ilmuwan-ilmuwan yang ada di perguruan tinggi. Malah justru bisa sustain, ya istilahnya sustainable dengan melibatkan ada unsur atau menerapkan pentahelix ya ABCGM, dan tentu kepentingannya adalah untuk tiga itu tadi, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tambah satu lagi, hasil temuannya Bu Raras, itu adalah pendidikan. Jadi jangan lupakan tentang peran pendidikan, baik yang ada di lembaga sekolah, perguruan tinggi, lembaga riset, itu juga kan bagian dari lembaga pendidikan. Nah ini ya, ini salah satu contoh memang harus berbasis pada kewilayahan, ya rekan-rekan mahasiswa. Jadi yang ada di Surabaya, yang ada di beberapa kabupaten di Jawa Timur atau kota di Jawa Timur, itu ambil konteks kedaerahan, yang mana itu bisa dipotret istilahnya untuk bisa dijadikan sebagai objek dan potensi untuk pengembangan ilmu IPS. Kalau ini salah satu contoh perkebunan teh Pagilaran atau agrowisatanya, dan perkebunannya kan di dalamnya tentu ada perkebunannya ya yang 1.113 hektar itu sangat luas. Itu kalau ilmu alam dan hayati ada, makanya di sana banyak kan mahasiswa dari Fakultas Pertanian. Nah, itu IPS juga ada. Jadi tidak kemudian bangunan ya ini yang 2.2 ini typo. Ada sistem sosial masyarakat yang di sana bisa dipelajari, bangunan peninggalan sejarah atau heritage, tradisi dan keseniannya, kemudian kegiatan ekonomi, penampakan alamnya, komoditas ekspor, bagian dari IPS ya, industri pabriknya, kemudian bagaimana kesejahteraan karyawannya, sejarah dari teh itu peninggalan Belanda, Inggris, Jepang ya itu, kemudian ekonomi kreatif dan industri pariwisatanya, dan pendidikan konservasi. Nah, ini salah satu tulisannya Bu Raras, tapi sudah agak lama, 2012. Waktu itu saya menulis tentang greenpreneur dan etika lingkungan. Jadi 2012 ketika saya sedang S2, saya concern menulis tentang mengkaitkan ya antara entrepreneur dan lingkungan. Saya rasa cukup ya, ini sudah cukup lama saya bicara, mungkin bisa dilanjutkan dengan diskusi saja atau pemantik dari Bu Dr. Nafis silahkan ya selaku dosen pengampu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Dr. Raras Gista Rosardi. Materi yang sangat bagus sekali ya, memberikan kita gambaran bagaimana sih pendidikan IPS itu. Jadi pendidikan IPS itu sangat luas sekali ya. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa memang pendidikan IPS ini tidak bisa jauh atau lepas dari dinamika masyarakat. Yang namanya dinamika itu kan selalu ada perubahan-perubahan. Seperti tadi yang sudah disenggol sama Bu Raras mengenai kondisi bangsa kita, di mana norma-norma yang dimiliki oleh apa namanya moral yang dimiliki oleh para pejabat kita itu sudah mematik kericuhan ya, kericuhan di negara kita sehingga banyak sekali korban jiwa dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, karena memang Bu Raras ini penelitian disertasinya dari apa namanya temanya ekopedagogik ya, sehingga apa namanya pada kuliah tamu ini kita belajar konsep dasar IPS melalui ekopedagogik untuk mewujudkan pendidikan berkelanjutan. Seperti kita pahami bersama pada waktu
perkuliahan awal, Bu Nafis sudah menyampaikan apa sih pendidikan IPS itu sendiri. Jadi pendidikan IPS itu adalah integrasi ya dari berbagai disiplin ilmu sosial, mulai dari sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah, antropologi, filsafat, psikologi, dan humaniora yang dimana itu disusun secara sistematis dengan tujuan pendidikan di sekolah untuk menciptakan warga negara yang baik. Makanya tadi Bu Raras dari penelitiannya yang secara non kependidikan mengenai kepariwisataan ditarik menjadi apa namanya pendidikan IPS mulai dari media pembelajaran, buku ajar dan sebagainya gitu ya Bu Raras ya. Oke, jadi teman-teman semuanya di sini diharapkan dengan adanya kuliah tamu ini itu mahasiswa ini mampu ya mengembangkan kemampuan berpikir melalui kegiatan inquiry maupun case study hari ini yang berorientasi pada penyelesaian masalah sosial di masyarakat, baik itu secara sosial maupun secara lingkungan. Oke, teman-teman, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman semuanya, di sini saya mau bertanya sedikit lah kepada Bu Raras ya. Kita kan sama-sama seorang dosen apa namanya dari Prodi Pendidikan IPS yang nantinya menciptakan guru-guru IPS. Nah, saya ingin bertanya pada Bu Raras, bagaimana cara kita sebagai dosen itu memberikan pemahaman yang mendalam kepada para mahasiswa mengenai konsep-konsep dasar IPS itu sendiri. Seperti kita ketahui bahwa ketika kita menganalisis sebuah masalah, kita juga harus menggunakan konsep-konsep dasar IPS. Misalkan geografi, salah satu konsepnya kemarin ada apa? Ada jarak dan sebagainya, lokasi. Kemudian ekonomi tadi juga disinggung ya oleh Bu Raras, kemudian ada sosiologi dan ada sejarah. Nah, bagaimana para mahasiswa ini seorang calon guru IPS ini ketika sudah menjadi seorang guru itu tidak ada yang namanya pembelajaran pada zaman dulu, hanya mengajarkan konsep saja, tetapi sudah mampu mengarahkan anak didik mereka untuk analisis dan sebagainya. Seperti kita ketahui bahwa peserta didik sekarang kan Gen Z ya, sudah melek teknologi. Bahkan sekarang itu anak saya sendiri itu ketika ada berita demo dan sebagainya itu mesti bunda bunda ada demo di sini bla 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 gitu. Jadi mereka itu mengikuti. Beda kalau kita dulu zaman SD pada tahun 98 ya, kita hanya bisa melihat di TV. Tapi anak sekarang ini sudah bisa melihat fenomena-fenomena sosial ini apa namanya di media-media sosial karena mereka lahir sudah dikasih HP. Jadi mereka meskipun masih sekolah dasar tapi sudah mampu mengikuti permasalahan-permasalahan sosial yang ada di negara kita. Oke, itu aja Bu Rara sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih. Ya, ini Bu dosennya yang bertanya. Jadi deg-degan ini saya ditanya. Beda Sharing kalau aja Bu misalnya Rara, kita sharing. mahasiswanya. Pertanyaannya pasti sulit ini. Sulit untuk dijawab. Tapi saya mencoba ya, Bu Nafis ya. Kita belajar bersama juga rekan-rekan mahasiswa silakan boleh berpendapat dan mengeluarkan gagasan. Oke, jadi tantangannya ya Bu ya, sebagai dosen mengajarkan kepada mahasiswa untuk pemahaman mendalam gitu ya konsep dasar IPS. Oke. Itu memang ibaratnya kalau IPS itu bisa dikatakan ilmu yang kombinasi karena multidisiplin. Beda mungkin yang fokus dengan di ekonomi atau geografi saja yang mereka kalau secara legal formalnya kan jadi guru di SMA ya karena mata pelajarannya kan masih mata pelajarannya apa namanya masih monodisiplin itu untuk IPS-nya gitu. Kalau sekarang ini memang anak-anak kalau saya lihat misalnya kita ya dosen ke mahasiswa lebih kepada by project itu Bu Nafis. Jadi arahkan tetap dengan pakem mereka harus literate ya, harus membaca itu memang harus dalam tanda kutip dipaksa.
Jadi kalau mahasiswa di sini dipaksa untuk Bu Nafisnya membaca itu bagus ya, daripada dipaksa untuk ngepel lantai, nyapu ngono lho, atau mending kon moco. Anak zaman sekarang itu kan suruh baca juga butuh effort ya Bu ya. Itu. Jadi kalau disuruh dosennya atau dosennya dalam tanda kutip itu menegur mahasiswa kenapa kok diminta baca artikel tidak membaca, itu adalah karena dosennya sayang ya pada mahasiswa. Ben mahasiswa ini pinter. Tidak kemudian budaya membaca itu hilang karena sekarang kan eranya teknologi. Teknologi itu hanya bagian dari kehidupan untuk penunjang pengembangan ilmu. Jadi tidak satu-satunya. Sekarang kan bisa Bu dari apa namanya informasi dari sosmed. Itu informasi dari sosmed kan sepenggal-sepenggal. Toh kalau misalnya dosen meminta mahasiswa membaca artikel, artikel tuh hanya 12 halaman, 15 halaman lah paling paling banyak ya. Beda nek baca buku sampai ratusan, 200, 150 gitu. Kalau baca artikel lah itu. Kemudian basisnya adalah tetap pembaca ya. Kalau menurut saya Bu Nafis dan rekan-rekan mahasiswa semua. Jadi by project itu untuk menjembatani mahasiswa yang sekarang lebih apa namanya menyukai dengan hal-hal yang berbau pada produk yang kemudian mereka bisa tunjukkan dengan sentuhan teknologi. Kalau ada mahasiswa saya waktu itu tuh membuat proyeknya site Google ya, judulnya atau Google Site judulnya Sobat Belajar IPS. Itu sampai di coding untuk pembuatan kuisnya itu. Jadi menurut saya itu termasuk karya yang bagus ya untuk sekelas mahasiswa S1. Nah, itu kan menyukai. Katanya dia, saya harus konsultasi ini Bu sama mahasiswa TIK ya untuk membuat coding kuisnya yang di site Google itu. Jadi tapi dia saya lihat senang ya artinya tidak merasa terbebani atau terpaksa, tapi dia kan tetap konsekuensinya adalah menampilkan dari konten-konten materi ke IPS yang memang harus dikuasai oleh si guru ya. Mahasiswa yang mau jadi guru ini besok mengajar IPS di sekolah tetap harus menguasai konten atau materi ke IPS-an. Kuncinya adalah dengan membaca mendalam. Kalau ada deep learning berarti ini membaca mendalam ya istilahnya itu. Jadi sampai pada memahami dan menyampaikan di kelas itu sudah bahasa-bahasa lisan ya, bukan lagi bahasa tulis. Kalau bahasa tulis itu kan di slide bunyinya apa, dipresentasikan kan bisa dipresentasi, bisa copy-copy paste dari sumber, tapi seorang guru baiknya ya, ini guru yang bagus itu sudah menyampaikan dengan bahasa lisan yang jadi anak itu seperti diajak ngobrol. Hanya sebenarnya yang diobrolkan adalah materi. Itu memang pekerjaan tidak mudah Bu Nafis, apalagi untuk sekarang ya. Tapi saya yakin mahasiswa UNESA itu bisa lah, bisa diarahkan ke sana. Itu Oke. dari saya Bu Nafis. Cukup. Ya. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Bu Raras. Karena kita terkendala waktu, Bu Raras juga hari ini ada jadwal Ya. lain. Jadi saya memberi izin kepada para peserta, apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk memberikan pertanyaan bisa melalui kolom chat atau langsung raise hand ya secara langsung. Jangan lupa sebelum bertanya perkenalan diri, silakan disebutkan nama, NIM, dan kelas apa. Dan nanti bagi peserta yang pertanyaannya terpilih akan dibacakan oleh saya dan akan diberi kesempatan memberi tanggapan dengan menyalakan kamera dan mikrofon. Oke, para peserta silakan. Oh, di sini ada Muhammad Bahauddin. Oke, kita. Oh ya, Bu Raras dibatasi berapa pertanyaan ini? Mungkin dua ya Bu, karena mau ngajar nih, mohon maaf. Mahasiswa S1 O- ngajar ya. Oke, Gitu. Mungkin mohon maksimal dua ya. maaf. Oh ya, ya, ya. Oke, mohon maaf teman-teman yang sudah ngechat di kolom chat ini. Untuk pertanyaannya saya ambil dari resen aja, nggih. Nanti kita akan diskusi di kelas aja. Oke, Muhammad Bahauddin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. Bu Raras, Bu, saya
angkatan 2022 semester 7. Muridnya Bu Raras juga, Bu Nafis. Ya, ini saya kalau sudah semester 7 berarti sudah PLP. Sudah mengetahui sedikit mengenai lapangan dunia guru itu seperti apa. Yang katanya Bu Raras tadi bahwa guru IPS itu kreatif, memang Bu, ketika kami semua menjumpai di sekolah-sekolah itu memang ada guru-guru yang kreatif, terutama guru-guru yang muda. Akan tetapi masih ada loh ditemukan guru-guru itu yang pembelajarannya ya monoton, menghafal, bahkan murid-murid banyak yang curhat sama saya, sama teman-teman tim saya. Nah, itu yang pertama. Bahkan ada problem di sekolah PLP saya itu guru IPS itu perannya kalah sama guru matematika. Soalnya di sekolah yang saya tempati PLP itu guru matematika itu loh bisa ngajar IPS. Sedangkan IPS belum tentu bisa mengajar matematika. Itu terjadi di sekolah PLP saya kalau di Sidoarjo itu. Nah, itu yang pertama mengenai guru IPS itu sekarang banyak yang kreatif ya belum semuanya masih ada juga yang monoton, ada juga yang memakai pembelajaran lama seperti gepuk itu masih Ya. ada Bu Mungkin di langsung ke PS kita. intinya ya, Mas. Ini mohon maaf karena jam 11 saya sudah ditunggu mahasiswa. Oke, Ya, yang kedua ini yang pertanyaannya. inti mengenai ekopedagogi ini kan kampus sendiri itu menurut Prof Bagus itu merupakan mikrokosmos dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, kalau di kampus banyak dijumpai hal-hal yang remeh-temeh tapi itu urgent mengenai lingkungan yaitu bagaimana mahasiswa, dosen dan seluruh aktivitas akademika itu kurang ada empati terhadap lingkungannya. Menurut Bu Rara sendiri bagaimana menumbuhkan rasa empati pada lingkungan dalam tanda kutip tidak menggantungkan para cleaning service. Nah, itu Oke. pertanyaan intinya. Ya, terima kasih. Langsung Ya, saya jawab ya, Bu benar. Nafis ya. Oke, monggo Bu Raras. Ya, Mas Mbah Muhammad Bahaudin. Ini berarti sebentar lagi sudah lulus ya, Mas ya? Ya Bu, minta doanya juga. Ya. Minta anu, semangat dari Bu Nafis ini. Ya, jadi saya jawab dulu yang pertama ya, terkait dengan itu. Memang kondisi guru itu konteksnya adalah tergantung dari wilayah. Kebetulan memang kalau Bu Raras banyak berinteraksi dengan guru-guru, bisa jadi antara, mohon maaf ini saya juga nggak tahu yang di Jogja juga apa namanya, belum tentu lebih bagus daripada di daerah lain. Misalnya antara Kabupaten Sleman sama Kabupaten Klaten itu kan juga berdekatan ya. Itu juga bisa jadi berbeda. Akan tetapi memang yang eh, selama ini saya perhatikan sudah ada upaya untuk guru-guru berusaha untuk ibaratnya memasukkan ya unsur teknologi, integrasi teknologi dalam terutama media pembelajaran yang dirancang, paling tidak itu. Kemudian untuk guru yang senior itu memang satu terkan kendala usia. Biasanya kemudian statement yang mereka keluarkan adalah, wah, saya tuh tahun depan sudah pensiun kok. Nah, itu. Saya bentar lagi pensiun kok. Nah, kemudian mereka kita tidak bisa dipungkiri, ada penurunan minat untuk bisa menimba ilmu dan pengalaman yang biasanya rutin didiskusikan, dipraktekkan itu lewat MGMP. Jadi misalnya di Kabupaten Sleman itu hari MGMP IPS hari Selasa, hari Rabu ya, saya lupa hari Selasa katakanlah. Nah, itu kemudian bahkan mereka tidak butuh narasumber dari luar, tapi narasumbernya adalah dari guru itu sendiri, digilir satu jadwal ya. Oh, ini sekarang materinya kemarin itu di MGMP Kota Jogja materinya tentang grow mindset ya. Kalau PM saya yakin mereka sudah dapat BIMTEK dari. Nah, itu ya. Jadi memang tergantung kalau di tempat ketika Mas Bahaudin itu praktek mengajar, kalau di kami namanya PK atau PPL, itu bisa jadi memang kondisinya berbeda. Kalau di wilayah Indonesia Timur, nah itu saya juga
ketika menilai uji kinerja guru-guru PPG itu saya harus betul-betul yang sampai tak turunkan standar penilaian. Kalau saya itu sesuai dengan standar yang ada di secara pusat itu wah mereka banyak yang tidak lulus ya. Tapi saya kalau saya ya lebih mengedepankan rasa manusiawi ya berusaha lah. Oh, mereka sudah mengabdi puluhan tahun, 20 tahun, 25 tahun. Masa ketika masanya mereka terpanggil PPG, mereka tidak lolos. Paling tidak perangkat pembelajarannya dilengkapi, entah itu sudah HOTS atau baru bisa LOTS, itu oke lah sebenarnya. Yang penting mereka tugasnya dikerjakan, udah intinya gitu. Tapi beda kalau misalnya saya menilai waktu itu saya juga dapat guru Tangerang Selatan. Guru-guru di wilayah di DKI bahkan ikut PPG yang di UNY itu tentu mereka sudah bahkan ada itu guru yang di Kalimantan Selatan sudah menggunakan smartboard di kelasnya gitu tentu berbeda ya gitu. Kemudian untuk ekopedagogi sendiri kalau di kampus memang tergantung dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin ya Mas ya atau pimpinan kita. Kalau di UNY misalnya sudah ada apa tempat di mana untuk pembuangan botol-botol plastik dan di kita sudah disediakan atau di kampus lain saya yakin juga sudah air minum yang isi ulang. Jadi kemana-mana mahasiswa sudah saya lihat perhatikan tidak lagi menggunakan air botol plastik tapi tumbler misalnya yang isi ulang dan itu free. Kemudian untuk gerakan itu sendiri bisa lewat mata kuliah daripada menunggu kebijakan dari atas, ya baik fakultas maupun universitas, kita mulai yuk dari mata kuliah. Misal, ada mata kuliah namanya Pancasila mata kuliah umum ya, ini Bu Raras juga ngampu. Nah, aksinya adalah mereka yang menempuh mata kuliah itu bisa diarahkan ke ekopedagogi sebagai bagian dari bentuk cinta kita pada negara kita, inginnya bersih, kemudian tidak kumuh, dipandang yuk enak seperti negara Singapura misalnya yang dikenal dengan kebersihannya nah gitu. Gitu ya Mas ya. Mungkin Baik Bu, baik dari Bu, Bu matur Rara nuwun. seperti itu ya. Nggih, Oke, matur nuwun sangat. terima kasih Mas Ya, Faudin, Bu Raras. Ini biar adil Bu Raras ya. Tadi kan saya sudah memilih di raise hand. Sekarang saya akan memilih di kolom chat ya. ya. Oke, ini saya memilih Mbak Kowita Triansah. Jadi izin bertanya Bu, perkenalkan saya Kowita Triansa, kelas 2025D 5152. Bagaimana ekopedagogi dapat memperkuat pemahaman konsep dasar IPS seperti masyarakat, interaksi sosial, dan lingkungan. Sekian, terima kasih Bu. Monggo Bu Raras. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Dua-duanya pertanyaannya bagus sekali. Ini yang kedua siapa? Mbak siapa? Pertanyaan Mbak dari siapa? Kowita Triansa. Mbak Kuta. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya bagus ya, karena kaitannya dengan ke IPSN. Jadi memang ekopedagogi itu satu gerakan, jadi bukan metode pembelajaran, bukan pendekatan juga, tapi satu gerakan yang tadi apa memperkuat ya, memperkuat konsep dasar IPS. Kaitkan konsep dasar IPS yang mana ini mata kuliah ini sebagai ibaratnya bisa dikatakan pondasi ya untuk menguasai ilmu-ilmu IPS dan mata kuliah selanjutnya karena memang konsep dasar IPS memang biasanya diberikan di semester-semester awal baik semester 1 atau semester 2. Sekarang UNJ juga semester 1. Jadi mungkin sama ya dengan UNESA yang mana kalau misalnya untuk memperkuat berikan atau dosen baik juga dari mahasiswa, angkat isu-isu terkait dengan lingkungan. Jadi lingkungan itu nggak cuma kemudian terkait dengan tanaman-tanaman hijau, tidak, tapi bisa juga lingkungan sosial. Kalau saya mempelajari ya istilahnya dari definisi yang lebih luas, mahasiswa boleh kaitkan dengan misalnya bagaimana sih menciptakan lingkungan yang kondusif ini. Salah satunya adalah dengan pengendalian jumlah penduduk. Nah, bisa juga seperti itu ya. Kita itu negara bonus demografi. Bonusnya itu bonus demografi kan nggak enak banget ya. Nek bonusnya uang, nah itu oke lah bonus tunjangan. Nah ini bonusnya bonus demografi yang mana kota-kota besar. Saya yakin Surabaya itu sudah macet di mana-mana. Jogja apalagi gitu. Nah, itu kemudian kan menimbulkan
menimbulkan lingkungan yang tidak nyaman. Satu, tidak nyaman, bisa kemudian terjadi konflik atau gesekan kepentingan ya, kemudian dan lain sebagainya. Intinya pemerintah sudah mengeluarkan program untuk pengendalian. Nah, itu silakan bisa diangkat menjadi salah satu pembahasan di mata kuliah konsep dasar IPS atau misalnya mata kuliah dasar-dasar ilmu sosial itu bisa. Jadi sebenarnya tidak jauh dari kita permasalahan terkait dengan yaitu ya demografi, bonus demografi yang negara kita itu masih aja bisa dilihat datanya. Baik data kan ada itu di BPS jumlah penduduk kok tiap bulan kok makin meningkat ini gimana gitu kan. Nah, itu jadi malah apa bisa menimbulkan permasalahan sosial yang lain gitu. E- e- jadi ekopedagogi bisa merupakan gerakan ya untuk cerdas ekologis, mengamati lingkungan sekitar dan juga menjadi seorang yang kalau saya baca di bukunya waktu kuliah S3 itu ya Bu Nafis ya, Prof. Nana Supriyatna itu ekopedagogi itu menjadi green consumer. Jadi menjadi konsumen-konsumen yang mendukung kehidupan yang berkelanjutan, salah satunya adalah penggunaan sampah yang tidak berlebih. Nah, itu bisa diangkat menjadi tema mata kuliah konsep dasar IPS. Mau dibuat paper silahkan, mau dibuat poster infografis silahkan gitu. Menurut saya begitu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Raras. Karena keterbatasan waktu, saya juga ingin mengucapkan kepada seluruh mahasiswa yang sudah bertanya, mohon maaf tidak bisa kami tampung satu persatu dan belum bisa dijawab oleh narasumber karena keterbatasan waktu. Tapi saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena sudah berpartisipasi dalam kuliah tamu ini. Oke, cara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat yang akan diberikan kepada narasumber kita, Ibu Dr. Raras Gista Rusadi. Kepada operator kami persilahkan. Oke, mohon izin kepada Ibu Raras, kami menyerahkan sertifikat sebagai narasumber pada kegiatan kuliah tamu ini. Mohon untuk diterima dengan senang Ya, hati. ya. Terima kasih Bu Nafis dan Oke, Unesa serta rekan-rekan mahasiswa. beri aplaus juga untuk narasumber kita dan para peserta ya. Oke, terima kasih pada operator. Selanjutnya akan saya limpahkan ke MC untuk penutupnya. Kepada Mas Basit kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelum itu saya mengingatkan buat teman-teman jangan keluar terlebih dahulu karena nanti akan ada absensi di akhir. Terus selanjutnya adalah dokumentasi terlebih dahulu. Untuk teman-teman bisa meng-on-kan kamera semua. Bentar. Bentar. Oke.
Oke, teman-teman, kita ada sesi foto bersama ya yang akan dipandu oleh MC ya. Oke, slide pertama mohon untuk on cam semua. Pertama, satu, dua, tiga. Oke, lanjut slide kedua. Satu, dua, tiga. Oke, ini ada 13 slide ya. Slide ketiga. Oke, slide keempat. Slide kelima. Slide keenam. Slide ketujuh. Slide ke-8. Slide ke-9. Slide ke-10. Slide ke-11. Oke, yang terakhir 12 ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Bisa saya akhiri ya. Terima kasih Bu Raras. Semoga nanti kita bisa bertemu secara offline di lain waktu, lain acara. Semoga sehat selalu. Ya, Terima kasih. amin. Terima Terima kasih kasih. ya Terima Bu kasih Ibu Raras. Dr. Duroto Nafisa dan mahasiswa UNESA Teman-teman semua. jangan keluar terlebih dahulu karena Ya, akan sampai ada bertemu absensi setelah ini. di lain kesempatan. Amin, amin.